Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak dosen, juga teman-teman seperjuangan kelas A22 terutama, semoga Allah muliakan. Izinkan dan perkenalkan, nama saya Awabin dari kelas A22 dengan nomor induk pokok mahasiswa 22811313056. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir. Dipresentasikan secara bahasa. Pertanyaan ke-1, jelaskan pengertian ilmu tafsir dan bedakan secara tegas dengan tafsir. Mengapa penugasan ilmu tafsir menjadi syarat utama bagi seorang mufasir? Seretkan pandangan ulama ilmu tafsir. Mengenai ilmu tafsir dan tafsir ada dua pengertian. Yang pertama, pengertian ilmu tafsir, dan yang kedua, pengertian tafsir. Pengertian ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang metode dan prinsip penafsiran Al-Quran, termasuk memahami makna dan tujuan Al-Quran serta mengidentifikasi kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang digunakan dalam penafsiran. Yang kedua, pengertian tafsir. Tafsir adalah hasil penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh seorang mufasir dengan menggunakan metode prinsip-prinsip ilmu tafsir. Tafsir dapat berupa penjelasan atau penjelasan tentang makna dan tujuan Al-Quran. Perbedaan antara ilmu tafsir dan tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang metode dan prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran. Sedangkan tafsir adalah hasil penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip ilmu tafsir. Mengapa penguasaan ilmu tafsir menjadi syarat utama bagi seorang mufasir? Penguasaan ilmu tafsir menjadi syarat utama bagi seorang mufasir karena ilmu tafsir memberikan dasar dan landasan bagi penafsir Al-Quran yang benar dan akurat. Tanpa penguasaan ilmu tafsir, seorang mufasir tidak dapat memahami makna dan tujuan Al-Quran dengan benar, sehingga penafsirannya dapat menjadi salah atau menyesatkan. Ada pepatah lain, dhalun mudilun, sesat dan menyesatkan. Seandainya seorang mufasir tidak menguasai ilmu tafsir, dhalun mudilun. Dan pandangan ulama ilmu tafsir, Imam Al-Zarkasi mengatakan ilmu tafsir adalah ilmu yang paling mulia
dan paling penting karena Al-Quran adalah sumber kebenaran dan petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Imam As-Suyuti mengatakan ilmu tafsir adalah ilmu yang paling agung dan paling penting karena Al-Quran adalah sumber kebenaran dan petunjuk bagi umat manusia, dan tidak ada kebenaran yang lebih besar daripada kebenaran Al-Quran. Tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa kita abaikan, karena Al-Quran sebuah metode, Al-Quran sebuah petunjuk, Al-Quran sebuah pedoman bagi umat manusia. Li'annahu bihi ilahu anjala wa hakada minhu ilaina wassalah. Quran kapersipatan ti maulana, jangan lesot sampai nepi ka urang. Itu. Dengan demikian, penguasaan ilmu tafsir menjadi syarat utama bagi seorang mufassir untuk memahami makna dan tujuan Al-Quran dengan benar dan akurat. Pertanyaan kedua, uraikan perbedaan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i dari segi sumber. Metode, berikan masing-masing satu contoh penafsiran. Menurut tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir yang bersumber dari Al-Quran sendiri, hadis Nabi, dan perkataan sahabat Nabi. Metode tafsir ini menggunakan sumber-sumber yang baik dan dapat dipercaya untuk memahami makna Al-Quran. Contoh penafsiran pada surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Tafsir bir ma'thur. Imam Al-Tabari menafsirkan ayat ini dengan menggunakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Salat itu adalah ruku, sujud, dan membaca Al-Quran. Itu menurut tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ra'i yaitu tafsir yang bersumber dari akal dan ijtihad mufassir. Metode tafsir ini menggunakan kemampuan akal dan pengetahuan mufassir untuk memahami makna Al-Quran. Contoh penafsiran surah Al-Baqarah tadi, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Tafsir bir ra'i, Imam Al-Zarkasi menafsirkan ayat ini dengan menggunakan akal pengetahuan bahasa Arab. Luku beserta orang-orang yang ruku berarti bahwa sholat harus dilakukan dengan berjamaah, dan
mengikuti imam. Perbedaan antara tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Pertama, sumber tafsir bil maksur bersumber dari Al-Quran, hadis, dan perkataan sahabat, sedangkan tafsir bil ra'yi bersumber dari akal ijtihad mufasir. Kedua, tafsir bil maksur menggunakan sumber-sumber yang baik, sedangkan tafsir bil ra'yi menggunakan kemampuan akal pengetahuan mufasir. Namun perlu diingat bahwa tafsir bil ra'yi harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pertanyaan ketiga, analisasi fungsi asbab al-nuzul dan memahami ayat Al-Quran. Apakah setiap ayat memiliki asbabun nuzul atau sebab turun? Jelaskan dengan argumentasi ilmiah dan rujukan ulama. Mengenai analisasi fungsi asbabun nuzul dalam memahami ayat Al-Quran, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran adalah pengetahuan tentang latar belakang konteks turunnya ayat Al-Quran. Fungsinya yaitu asbabun nuzul dalam memahami ayat Al-Quran. Pertama, menjelaskan makna ayat. Asbabun nuzul membantu menjelaskan makna ayat Al-Quran dengan memahami konteks dan latar belakang turunnya ayat. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Asbabun nuzul membantu menghindari kesalahpahaman dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan memahami konteks dan tujuan turunnya ayat. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hukum dan etika. Asbabun nuzul membantu mengidentifikasi hukum dan etika yang terkandung dalam ayat Al-Quran dengan memahami konteks dan latar belakang turunnya ayat. Apakah setiap ayat memiliki sebab turun atau asbabun nuzul? Tidak setiap ayat Al-Quran memiliki sebab turun yang jelas. Imam As-Suyuti mengatakan, tidak setiap ayat Al-Quran memiliki sebab turun yang jelas, karena Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk penjelasan bagi manusia. Juga Imam Al-Zarkasi juga mengatakan asbabun nuzul itu adalah dua macam. Ada dua macam. Ada yang memiliki sebab turun yang jelas dan ada yang tidak memiliki sebab turun yang jelas. Argumentasi ilmiah, asbabun nuzul adalah pengetahuan yang penting dalam memahami ayat Al-Quran. Tetapi tidak setiap ayat memiliki sebab turun yang jelas. Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk dan penjelasan bagi manusia, sehingga tidak setiap ayat memerlukan sebab turun yang jelas. Rujukan ulama Imam As-Suyuti dan Imam Al-Zarkasi, Imam At-Tabari. Dengan demikian, asbabun nuzul adalah pengetahuan yang penting dalam memahami Al-Quran, tetapi tidak setiap ayat memiliki sebab turun yang jelas.
Pertanyaan keempat, jelaskan konsep Makki dan Madani serta urgensinya dalam memahami perkembangan pesan Al-Quran. Berikan contoh ayat dan implikasinya terhadap penafsiran hukum atau sosial. Mengenai konsep ayat Makki dan ayat Madani adalah konsep yang digunakan untuk membedakan antara ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah. Maka ada yang Makki dan ada yang Madani. Ayat yang diturunkan di kota Mekah itu dinamakan Makki dan ayat yang diturunkan di Madinah disebut Madani, ayat Madani. Makki, ayat Makki adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Ayat-ayat ini umumnya berisi tentang akidah, tauhid, dan prinsip-prinsip dasar Islam. Kalau ayat Madani, yaitu ayat-ayat Madani yang diturunkan di Madinah setelah hijrah Nabi. Ayat ini umumnya berisi tentang hukum, syariat, dan peraturan-peraturan Islam. Urgensinya, konsepnya Makki dan Madani sangat penting dalam memahami perkembangan pesan Al-Quran. Karena satu, memahami konteks. Konteks Makki dan Madani membantu memahami konteks dan latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Yang kedua, mengidentifikasi prioritas konsep Makki dan Madani, membantu mengidentifikasi prioritas dan tujuan utama Al-Quran. Yang ketiga, menghindari kontradiksi konsep Makki dan Madani, membantu menghindari kontradiksi antara ayat Al-Quran dengan memahami konteks dan latar belakang turunnya. Contoh ayat dan implikasinya ayat Makki dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Ayat ini adalah contoh ayat Makki yang berisi tentang akidah dan tauhid. Ayat Madani surah Al-Baqarah ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ayat ini adalah contoh ayat Madani yang berisi tentang hukum dan syariat. Implikasi terhadap penafsiran hukum atau sosial, konsep Makki dan Madani memiliki implikasi yang signifikan terhadap penafsiran hukum atau sosial seperti prioritas akidah.
Ayat Makki menekankan prioritas akidah dan tauhid, sehingga penafsiran hukum atau sosial harus berdasarkan pada prinsip-prinsip akidah. Yang kedua, konteks sosial. Ayat Madani harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Madinah pada saat itu, sehingga penafsiran hukum atau sosial harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Dengan demikian, konsep Makki dan Madani sangat penting dalam memahami perkembangan pesan Al-Quran dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap penafsiran hukum atau sosial. Pertanyaan kelima, menurut pandangan Anda, apa dampak keilmuan dan sosial dari penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir, khususnya di era digital? Jelaskan dengan pendekatan akademik dan contoh kasus. Dampak keilmuan sosial dari penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir di atas sudah dijelaskan. Seandainya seorang mufasir tidak mengetahui kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, maka akan menjadi sesat dan menyesatkan. Disinilah dampak keilmuan sosial dari penafsir Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir. Penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keilmuan dan sosial, khususnya di era digital. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama, banyak kesalahpahaman dan penafsiran yang salah. Penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penafsiran yang salah, yang dapat berujung pada penyebaran informasi yang salah dan berbahaya, yaitu dhalun mudhillun kuncinya. Yang kedua, bisa terjadi radikalisme. Penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan radikalisme dan yang dapat berujung pada tindakan kekerasan dan toleransi. Yang ketiga, keruksakan akidah moral. Penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir dapat menyebabkan keruksakan akidah moral, karena penafsiran yang salah dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, perpecahan dan konflik. Di negara tercinta ini banyak ulama-ulama yang sedang konflik. Apa sebabnya? Sebabnya dari penafsiran-penafsiran yang salah. Penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir dapat menyebabkan perpecahan dan konflik antara kelompok Islam. Karena penafsiran yang berbeda dapat digunakan untuk memberikan tindakan yang berbeda. Contoh kasus, masih sangat mengerikan
yaitu ISIS. ISIS dan penafsiran Al-Quran. ISIS menggunakan penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir untuk membenarkan tindakan kekerasan dengan terorisme yang berujung pada kerusakan dan penderitaan yang luas. Penafsiran Al-Quran di media sosial. Penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir dapat ditemukan di media sosial yang dapat menyebarkan informasi yang salah dan berbahaya. Pada akademik, untuk menghindari dampak negatif dari penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir, perlu dilakukan pendekatan akademik yang serius dan sistematis dalam mempelajari Al-Quran, termasuk 1. Mempelajari ilmu tafsir harus dengan guru yang mempunyai sanad. Yang kedua, menggunakan sumber-sumber yang terpercaya. Yang ketiga, menghindari penafsiran yang salah. Menghindari penafsiran yang salah dan berbahaya dengan memahami konteks dan latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Dengan demikian, penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keilmuan dan sosial, khususnya di era digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan akademik yang serius dan sistematis dalam mempelajari Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.